Kok gak ada iku nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Wah, itu ada yang di jalan ya? Mansur lagi di jalan ini kayaknya ya. Selamat pagi semuanya. Semoga sudah mandi semua. Walaupun ada yang belum mandi nggak usah bilang ya. Karena kelihatan kok sebetulnya. Matanya masih sembab. Melek tangga. Lah yo wong gak tangi turu ae lho sipit. Dan yo tangi turu. Lah ya kan sik ngilangi ketek kan. Kandhani kok. Oke. Hari ini sengaja perkuliahannya Bu Mei record. Hari ini perkuliahannya Bu Mei record. Tujuannya adalah untuk videonya gak ketok belas untuk kita share di YouTube. Tapi yang Bu Mei record bukan semua. Jadi begini, kita ini kan sudah tahu hari ini kita akan bicara tentang apa. Coba ada yang tahu kita akan bicara tentang apa hari ini? Fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen. Oke, Bu Mei share yang ada kaitannya dengan share filenya dulu ya. Oke. Bu Mei share dulu. Apa rek ruang Saya tak carikan. Kita cari ruang rek kita cari. Ada bakal somai lewat. Bakal somai. Bakal somai kata-kata. Oke. Nah, ini ya. Ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita bahas fungsi-fungsi manajemen. Asalnya apa rek? Sebetulnya soundnya bisa di manage dari sini sih, tapi nggak apa-apa lah, biar seru kan. Oke, kalau kita memperhatikan fungsi-fungsi dari manajemen, ini pertemuan kita yang keberapa sih? Coba. Minggu keberapa ini? Minggu keempat ya ini ya? Keempat ya? Keempat ya, Bu ya. Oke, fungsi-fungsi manajemen ya. Nah, fungsi-fungsi manajemen kan di sini itu sebetulnya nggak jauh-jauh dari planning, organizing, actuating, controlling, motivating, kemudian budgeting, sistem. Coba lihat, kalau nanti kalian itu menjadi seorang manajer, maka inilah pekerjaan kalian gitu. Jadi tidak jauh-jauh dari sini gitu ya. Ada coordinating, ada controlling, ada staffing, ada directing, kemudian ada motivating, sudah ya tadi ya. Kemudian, nah ini untuk yang dari dalam ini saya pakai bahasa Indonesianya. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan. Saya harap kelas ini sudah siap gitu ya, siap perkuliahan hari ini. Sebabnya saya pengen tanya mengenai apa konsep dasar teori yang kalian ketahui mengenai planning. Planning, siapa planning? Halo. Halo. Planning. Planning Hendra Mansur. Sudah masuk belum? Sudah masuk belum?
Mansur masuk tapi nggak ada suaranya ya. Organizing. Kita skip dulu organizing. Angga organizing. Halo, organizing. Halo ya. Ayo. Organizing. Konsep dasarnya. Sebentar, organizing siapa yang mau jawab ini? Ini. Bentar. Ayo. Apa yang kalian pahami tentang konsep dasar dari organizing? Yaitu suatu langkah untuk menetapkan penggolongan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Seperti apa? Boleh diulang? Organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruang laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang. Seseorang pendelegasian wewenang, dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Jadi mengorganisasikan semuanya, baik SDM maupun sarana dan prasarana. SDM kaitannya itu dengan kompetensi dan lain-lain, kompetensi, keahlian, dan lain-lain, maupun sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan. Begitu ya? Iya, benar, Bu Mei. Oke, sekarang actuating. Siapa actuating? Apa yang kalian pahami tentang konsep dasar actuating? Actuating mana? Dimas sama Ferdi. Belum, Bu Mei. Oke, kalau misalnya belum controlling, kita beralih ke controlling. Ini sudah ada. Controlling yaitu salah satu fungsi penting dalam yang keras dong, nggak yang dengar Bu Mei. mengharuskan. Yang keras dong, Bu Mei nggak dengar. Banteran suarane burung. Controlling ataupun pengawasan atau pengendalian salah satu fungsi penting dalam manajemen yang mengharuskan dan dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Controlling juga dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. Oke, jadi setelah kita mengorganisasikan semua sebagai seorang manajer gitu ya, atau sebagai staff manajemen, setelah kita mengorganisasikan semua atau mendelegasikan pekerjaan kita, itu kita nggak bisa melepas begitu saja, itu nggak bisa. Kita perlu controlling, apakah apa yang kita delegasikan, apakah apa yang kita instruksikan untuk dilaksanakan itu di jajaran yang ada di bawah kita atau di jajaran pelaksana tugasnya itu sudah sesuai dengan apa yang standar-standar apa yang sudah ditentukan untuk sekali lagi meraih tujuan. Itu controlling ya. Oke, sekarang kita bergeser ke motivating. Quiz motivating. Oh, Delia. Oke. Ya. Delia. Motivating itu suatu fungsi manajemen
berupa pemberian instruksi, pemberian motivasi, semangat dan dorongan kepada karyawan. Penting sekali sebagai pimpinan atau atasan untuk inspirasi bawahannya, untuk menggerakkan bawahannya dan memotivasi supaya bawahannya ini bisa bekerja secara sukarela tanpa terpaksa, dan nantinya akan menimbulkan produktivitas karyawan yang tinggi. Lalu setelah itu, penting sekali pada saat ini keadaan gawat seperti ini, itu kan banyak karyawan yang dipekerjakan dengan sistem libur beberapa hari, masuk beberapa hari. Nah, dengan adanya sistem yang seperti ini, bisa saja produktivitas karyawan ini akan menurun. Ini tugasnya seorang pimpinan yang saat ini penting sekali diperhatikan. Bagaimana caranya seorang atasan atau pimpinan ini menumbuhkan rasa motivasi dan semangat kerja karyawan pada kondisi seperti ini. Ya, seperti itu, Ibu. Maaf, tidak terdengar, Ibu. Terus suaranya Bu Mei di-mute soalnya. Oh iya. Maaf, suaranya Bu Mei ke dia. Ke-mute kayak Edel, Budel. Halo. Aku ke-mute. Suaranya Bu Mei itu kan juga ke-mute itu. Fitri di mute. Fitri. Wes. Udah. Udah. Oke. Del. Konsep dasar aja, Del. Konsep dasar aja, Del. Dasarnya saja. Oh iya. Maaf, Ibu, iya. Konsep dasarnya motivating itu adalah salah satu fungsi manajemen berupa pemberian instruksi, pemberian motivasi dan dorongan dari atasan kepada bawahannya. Nandi Kiki Vita. Untuk menumbuhkan semangat dan meningkatkan produktivitas kerja. Untuk menumbuhkan semangat dan produktivitas kerja. Karena kalau kita kaitkan dengan fenomena yang sekarang, itu sedikit tidak sinkron karena ujung dari motivasi, goal dari motivasi itu adalah produktivitas dan nilai ekonomi gitu. Sedangkan kalau kondisi sekarang itu karena kita mesti work from home, kemudian kita harus stay at home dengan mengandalkan sarana dan prasarana yang seadanya gitu ya. Bagaimana kita bisa tetap kuliah hari ini gitu. Walaupun dengan segala kendala-kendalanya, tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga pasti juga punya kendala-kendala dengan cara online begini, tidak hanya mahasiswa tetapi juga dosen. Sehingga di sini kalau misalnya kita bicara motivasi dengan goal produktivitas, goal kinerja atau goal nilai ekonomi kita nggak dapat gitu, pasti banyak merosot. Hanya memang motivasi minimal yang bisa kita berikan adalah supaya mahasiswa bisa tetap ikut kuliah online begitu kan, supaya para pekerja-pekerja itu tetap bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan sarana dan prasarana yang ada di rumah gitu kan, atau dengan sistem yang sudah dibangun organisasinya saat ini gitu ya. Oke, itu motivating. Sekarang kita lanjut ke leading. Ya. Siapa?
nama-nama. Hadi Faisal. Oke. Gimana Hadi? Adi ya, iki Adi Faisal. Oke, Aldi, Bu. Oh, sorry, Aldi. Leading atau biasa disebut kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu bawahannya dalam suatu kelompok organisasi tersebut. Gitu ya, jadi lebih ke leader gitu ya. Seorang leader, tuntutan seorang leader memang seperti itu, wajib mampu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi gitu ya, agar tercapai kinerja yang maksimal. Oke, itu leading. Planning tadi sudah, organizing sudah, controlling sudah. Oh, belum ya? Apa yang belum tadi ya? Programming, budget system belum. Programming siapa? Oke, next dulu. Budgeting dulu, budgeting. Budgeting, Bu. Budgeting, Dina. Dina, ayo Dina, budgeting. Budgeting adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan perusahaan dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter serta berlaku dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Apa Mbak? Kok gak ono intonasine sih Mbak? Sing ono intonasine lah Mbak. Coba ulang lagi. Waktu kita tinggal 10 menit ini untuk recordnya. Budgeting adalah suatu yang disusun secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam unit atau kesatuan moneter serta berlaku dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi paling mudah itu adalah kalau kita bicara budgeting itu kita bicara tentang anggaran, itu paling mudah gitu. Jadi memang kenapa program ini dekat dengan budgeting, karena ya memang program itu yang paling dekat dengan anggaran. Apakah budgeting kita terserat dengan skema-skema program yang memiliki tujuan-tujuan tertentu? Apakah tujuannya itu juga tercapai, ataukah hanya anggarannya saja yang terrealisasi tetapi tujuannya tidak tercapai, ataukah tujuan sudah tercapai sebelum anggaran diturunkan? Nah, gitu ya. Itu juga adalah tugas seorang manajemen. Manajemen yang baik, leader yang baik adalah mereka yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur. Kenapa jiwa entrepreneur harus dimiliki? Karena jiwa entrepreneur itu memaksimalkan budgeting atau anggaran yang ada untuk program yang untuk goal program yang lebih besar gitu ya. Oke, sekarang kita sudah bicara setengah dari fungsi-fungsi manajemen gitu ya. Tadi Bu Mei sampaikan bahwa hari ini kita memang memahami tentang fungsi-fungsi dan fungsi-fungsi manajemen termasuk wewenangnya. Bu Mei anggap bahwa kalian sudah cukup memahami materi-materi dasar gitu ya, materi-materi dasar dari pemahaman fungsi manajemen. Nah, selanjutnya kita akan memasuki wewenang, kemudian pentingnya MSDM, pemberdayaan MSDM dengan manajemen personalia, pengertian MSDM, komponen MSDM, tapi karena untuk recording ini terbatas, sehingga kita nggak bisa record semuanya gitu ya. Ini waktunya sudah mau habis. Dengan terpaksa ini Bu Mei stop untuk sharing materinya. Bu Mei stop dulu. Nah, selanjutnya Bu Mei harus stop dulu recordnya. Nanti kita lanjutkan kembali untuk materi-materi berikutnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.